Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Dan aku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran akidah akhlak, yang mana pelajaran kita pada hari ini yaitu pelajaran ketujuh tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Baqi, yang mana seharusnya kita sebelum mempelajari pelajaran, setiap apapun pelajaran, hendaknya harus kita terlebih dahulu membaca doa agar mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang manfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari buka bukunya halaman 93 atau 94, yang mana pembahasan kita pada hari ini yaitu Asmaul Husna, Al-Muhyi. Al-Muhyi adalah tak satu pun makhluk hidup yang terlahir di dunia ini ada dengan sendirinya, dan tak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri ataupun manusia lain. Allah bersifat Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Semua makhluk di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Yang artinya yaitu sungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kami tempat kembali, yaitu semua makhluk. Surah Qaf ayat 43. Jadi bahwasannya nggak ada seorang pun yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Makanya kalau ada orang yang membuat patung, membuat boneka, itu dalam kitab yang lain, dijelaskan dalam kitab yang lain, nanti kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan untuk menghidupkan, menghidupkan bisa kagak, ya di situ janganlah kita selalu bersifat sombong apapun itu, apapun itu jangan selalu bersifat sombong. Sifat Al-Muhyi mengingatkan kita bahwa tidak ada seseorang yang hidup tanpa kuasanya. Jangan bersifat sombong. Allah adalah zat yang menganugerahkan hidup. Kehidupan yang sedang kita jalani merupakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah seharusnya kita meningkatkan amal ibadah dalam kehidupan ini. Jadi enggak ada rasa sombong apapun itu, Jangan sekali-kali kita merasa sombong apa yang kita punya dan apa yang kita miliki. Dan yang ganteng, misal yang ganteng sombong, yang cakep sombong, karena itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bisa membalikannya. Yang tadi ganteng dibalik sama Allah menjadi jelek, yang tadinya jelek menjadi cakep. Nah, seharusnya kita meningkatkan amal ibadah dalam kehidupan ini. Karena kenapa? Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya ialah sungguhnya aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi adalah Allah menghidupkan manusia, binatang dan tumbuhan. Allah juga yang menghidupkan tanah dengan curahan air. Allah pula yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan ini. Jadi bukti bahwasanya adalah Allahu Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan semesta alam. Bagaimana dengan Nabi Isa yang diberi mukjizat
oleh Allah dapat menghidupkan orang yang telah mati? Apakah Nabi Isa alaihissalam juga Tuhan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku, yaitu Isa, menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Jadi bukannya Nabi Isa itu Tuhan, ya, karena dia bisa menghidupkan kembali orang yang mati, terus Nabi Isa menjadi Tuhan? Bukan, ya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan, yang berpikiran. Nabi Isa lah yang menghidupkan, tapi di situ Allah yang menghidupkan, ya. Surah Al-Imran ayat 49. Dari ayat tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang telah mati hanya dengan izin Allah. Jadi jangan berprasangka, jadi pada hakikatnya Allah lah yang menghidupkan orang yang telah mati itu. Nabi Isa hanya sebagai perantara saja. Kemampuan Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati bukan karena atas kuasanya, melainkan karena mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikiran bahwasanya Nabi Isa lah yang menghidupkan, akan tapi Allah lah yang menghidupkan dengan perantara Nabi Isa alaihissalam. Ya, sepertinya Syekh Abdul Qadir Jalani, itu pernah sewaktu-waktu cerita, di mana, yang penting beliau makan ikan, tulangnya dibuang ke air kembali, beliau makan di atas, istilahnya tambak lah, pendopo makan, terus tulangnya dilempar ke sungai lagi, tambak lagi, hidup kembali, berubah menjadi utuh. Gumbi inilah, beliau mengatakan gumbi inilah, dengan izin Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi, yang menghidupkan kembali, bukan manusianya perantara. Apabila meyakini sifat al-muhyi Allah, maka yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah kita harus dapat memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dalam Al-Quran disyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup, dalam arti memelihara nyawa seseorang, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Surah Al-Maidah ayat 32. Nah, jadi di sini bahwasannya, kita memelihara nyawa seseorang, yaitu anak kita, atau saudara sanak pemilik kita pelihara, atau santri-santri kita, atau murid-murid kita, itu sama saja memelihara nyawa seseorang. Dia apa? Kalau dia memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Pahalanya sangat besar, sangat besar. Kalau kita mengajarkan sesuatu pada orang lain, terus orang lain melakukannya, pahalanya sangat besar. Mengajarkan dalam kebaikan, tapi bukan mengajarkan dalam kejelekan. Nauzubillah min dzalik. Kedua, apa yang kita harus lakukan? Kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan, keberadaan hidup kita, harus dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Adapun cara yang dapat kita lakukan adalah membantu korban bencana alam, menjadi sukarelawan untuk menjaga pintu perlintas kereta api, memberikan donor darah kepada PMI atau orang yang membutuhkan, merawat dan memelihara tanaman dengan baik, dan memperhatikan makanan dan minuman binatang peliharaan.
Jadi yang kedua apa? Kita dianjurkan selalu membantu sesama orang, sama orang yang bisa memberikan manfaat pada orang tersebut. Seperti halnya, misal di sini dijelaskan perlintasan kereta api. Kita menjaga perlintasan kereta api agar seorang tersebut selamat dalam kecelakaan kereta api. Donor darah pada PMI atau donor darah lah, donor darah atau membantu bencana alam, kita bantu semuanya. Kita nggak bisa bantu dalam materi, kita bantu dengan tenaga. Jangan sampai kita tidak ada rasa gotong royong, ada rasa saling membantu. Kata Nabi, man khadama khudima, barang siapa yang berkhidmat membantu seorang, dia kelak nanti akan ada orang yang membantu dia. Yang ketiga ialah tidak berputus asa apabila mengalami kegagalan. Jadi kalau kita yakin Allah lah mempunyai sifat al-muhyi, yang ketiga apa? Tidak berputus asa apabila mengalami kegagalan. Selama ini kita tambah sadar, sering diajari bagaimana menjadi sukses, tetapi jarang sekali kita diajari bagaimana menjadi gagal. Padahal bagi mereka yang mengenal dan menghayati al-muhyi dengan sungguh-sungguh, akan sadar bahwa Allah akan menghidupkan, memberi kemudahan kepada hamba-hambanya. Jadi jangan kali-kali ketika kita gagal dalam belajar, kita susah, misal pelajaran matematika kita sulit, pelajaran bahasa Arab kita sulit, kita gagal, nggak bisa, tetap berusaha, tetap berusaha. Kalau kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-muhyi, jadi dalam hal itu kita harus sadar bahwasannya Allah lah yang membuat ini dan Allah lah yang akan menggantinya dengan kesuksesan. Kegagalan akan diganti oleh Allah dengan kesuksesan apabila kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pasti Allah coba dulu, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitulah, kehidupan kita, berakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kegiatan siswa, lakukan percobaan bersama kelompokmu. Sediakan 4-5 biji kacang tanah, kapas dan wadah atau bekas tempat minum. Ambillah kapas secukupnya dan tempatkan dalam wadah yang telah tersedia. Kemudian basahi dengan air. Masukkan biji kacang tanah di atas kapas yang sudah dibasahi. Amati setiap hari pertumbuhan biji kacang tanah tersebut. Lakukan pengamatan selama 1 minggu. Siapa yang menghidupkan biji kacang tanah menjadi tunas. Jadi ini adalah tugas kalian, menanam, belajar apa-apa, menanam. Kalau di sini dilakukan percobaan bersama kelompok, tetapi karena kita masih PSBB, jadi nggak bisa berkumpul, jadi sendiri-sendiri saja, Sediakan 4-5 biji kacang tanah, kapas dan wadah atau bekas tempat minum, kalian tanam bila kapas cukupnya dan tempatkan dalam wadah yang telah tersedia. Kemudian basahi dengan air. Masukkan biji kacang tanah di atas kapas yang sudah dibasahi. Amati setiap hari pertumbuhan biji kacang tanah tersebut. Lakukan pengamatan selama 1 minggu. Itu tugas kalian, tugas kalian pada hari ini, yaitu membuat pertumbuhan kacang tanah. Itu aja, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata,
dan kurang jelas mohon dipertanyakan melalui WhatsApp ya. Melalui WhatsApp mohon dipertanyakan apabila kurang jelas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.